Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Meindi Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan ngebahas teman-teman Bitcoin dari segi price action dan peruntungan apa yang bisa kita manfaatkan dari lompatnya Bitcoin di hari Jumat ini teman-teman. Nah, Uang Receh juga akan ngebahas sebuah sentimen positif yang menurut Uang Receh bisa mempengaruhi harga Bitcoin, terutama lompat dari 24.000 ke 26.000. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana Uang Receh itu ngupas dari segi price action maupun sentimen positif apa yang mempengaruhi market, simak penjelasan Uang Receh sampai akhir teman-teman. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan ikon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Tanpa berlama-lama, kita masuk terlebih dahulu ke sentimen positif untuk hari ini teman-teman. Nah teman-teman, Uang Receh dapat berita kebetulan hari ini ya, tepatnya ya, di sekitaran tanggal 16 di jam 4.32 PM teman-teman. Nah berita ini dari CNBC. Bank take advantage of Fed crisis lending program teman-teman. Nah kurang lebih berita ini itu adalah sebuah sentimen positif kalau menurut Uang Receh, karena setelah berita ini rilis, baik S&P itu mengalami peningkatan teman-teman. S&P meningkat, Bitcoin juga meningkat. Nah, berita apa sih ini mempengaruhi market begitu cukup impulsif untuk kenaikannya teman-teman. Nah, di berita ini kurang lebih itu adalah berita yang membahas tentang program lending dari The Fed. Nah, lebih tepatnya untuk programnya adalah seperti ini teman-teman. Kita sama-sama tahu Signature Bank, terus ada Silicon Valley Bank itu sedang mengalami kebangkrutan atau kekurangan likuiditas untuk mengembalikan dana nasabahnya teman-teman. Nah, dua perbankan ini sebenarnya adalah di ambang kebangkrutan atau di ambang tidak bisa membayar dana nasabahnya. Nah, lewat program yang diluncurkan oleh The Fed ini, ternyata The Fed itu mengucurkan dana yang tidak sedikit teman-teman, yaitu untuk kedua perbankan itu dan beberapa hal untuk ke FDIC. Nah, kurang lebih total yang dikucurkan oleh The Fed itu sekitar 297 billion US dollar teman-teman. Nah, di sini kalian bisa lihat sendiri, program ini kurang lebih menghabiskan atau menguras Fed balance sheet hingga 297 billion US dollar. Nah, larinya kemana aja balance sheet dari The Fed ini? Tepat sekali kurang lebih adalah dua perbankan besar tersebut, yaitu si Signature Bank dan satu Silicon Valley Bank. Ada juga bahwa dana ini sekitar 90 billion US dollarnya itu masuk ke FDIC teman-teman. Artinya FDIC semacam LPS-nya sana itu dikucurkan dana juga oleh The Fed, terutama untuk mungkin menanggulangi depositor-depositor yang melebihi batas dari 250.000 US dollar teman-teman. Nah, ini sebenarnya adalah sebuah sentimen yang bisa dibilang positif, tapi salah satu hal yang Uang Receh cukup curigai dari sentimen ini sebenarnya adalah ini sama saja berlawanan dengan apa yang dilakukan The Fed selama ini. Nah, kita ke salah satu Fed balance sheet dulu teman-teman. Di sini kita sama-sama tahu bahwa The Fed sebenarnya itu secara rutin mengurangi balance sheet-nya. Tapi tepat di tanggal 16 itu balance sheet dari The Fed itu naik cukup signifikan, sekitar 297 billion US dollar teman-teman. Nah, artinya apa sih ini? Kok Uang Receh bisa bilang ini berlawanan dengan apa yang dilakukan The Fed selama ini? Nah, kita sama-sama tahu teman-teman, sebenarnya The Fed mengurangi balance sheet-nya untuk apa? Untuk menarik peredaran uang atau US dollar sebanyak-banyaknya dari market teman-teman. Jadi dia menaikkan suku bunga, dia melakukan tapering, dia melakukan peningkatan suku bunga secara terus-menerus. Tujuannya adalah untuk menarik likuiditas dari pasar. Nah, kenapa Uang Receh bisa bilang ini berkebalikan? Tepat sekali, hal yang dilakukan The Fed dengan menyuntikkan dana ke perbankan
sama FDIC sekitar 297 billion US dollar, itu sama saja The Fed berlawanan dengan berlawanan dengan hal yang selama ini sudah dilakukan. Sampai di sini cukup oke ya teman-teman. Artinya The Fed selama ini menarik uang dari market sebanyak mungkin untuk mengurangi likuiditas pasar, tapi di ending periodnya sama aja dia membagikan uang lagi ke pasar teman-teman, dan jumlahnya memang cukup besar, sekitar 297 billion US dollar. Nah, sampai di sini sebenarnya uang receh cukup bingung dengan apa yang dilakukan The Fed. Ya bisa saja kita sebagai seorang pelaku pasar teman-teman, kita agak cukup bingung dengan kebijakan yang dilakukan The Fed, di mana dia menaikkan suku bunga, tapi di saat yang bersamaan dia juga melakukan pinjaman yang nominalnya cukup besar. Artinya di saat yang bersamaan The Fed itu menarik uang dari market, sekaligus dia memberikan uang kepada market teman-teman, menarik likuiditas dan memberikan likuiditas. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan berita ini sebenarnya bagi market stok ataupun kripto ini adalah sebuah sentimen positif teman-teman. Nah, kita lihat dari S&P sendiri, S&P 500, setelah berita itu rilis, setelah The Fed itu memberikan loan senilai 297 billion US dollar, S&P pun merespon hal ini dengan positif teman-teman. Dan akhirnya S&P pun berhasil close dengan cukup baik untuk hari ini. Nah, tentunya hal tersebut juga berimpact ke dunia cryptocurrency teman-teman. Nah, di sini kita bisa sama-sama melihat bahwa untuk hari ini saja Bitcoin itu berproyeksi naik dari level sekitar 25.000 dan sekarang berada di posisi 26.500-an teman-teman. Artinya $1.500 Bitcoin sudah pump ke atas sekitar 3% dari posisi pagi tadi. Nah, hal ini tentunya bagi uang receh sendiri, uang receh cukup bergembira teman-teman. Karena apa? Aset risk seperti Bitcoin sudah mulai naik lagi dengan sentimen positif tersebut. Nah, hal-hal yang perlu kita waspadai dari price action yang sudah ada teman-teman, terutama untuk tanggal 17 ini, diharapkan Bitcoin mampu close di atas area major resistannya teman-teman, yaitu sekitaran 25.000. Minimal Bitcoin harus close di atas area ini teman-teman. Kenapa area itu? Karena kita sama-sama tahu selama pergerakan dari Januari atau dari tahun lalu sampai hari ini teman-teman, Bitcoin meskipun mampu menembus ke atas, tapi secara daily candle-nya belum berhasil clear di atas area 25.200 atau 25.300 teman-teman. Dan pada hari ini kesempatan tersebut terbuka lebar teman-teman, karena kita sama-sama tahu jaraknya, gapnya sekarang untuk ke 25.300 itu cukup jauh, dan uang receh akan semakin positif atau optimis jika Bitcoin hari ini mampu bertahan di level 26.000. Nah, probabilitasnya akan semakin besar untuk Bitcoin meneruskan ke wave ketiganya kalau dari skenario uang receh teman-teman. Nah, kita bahas jangka panjang untuk skenario dari uang receh ini terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, jika Bitcoin ini close di atas level 25.000, di atas major resistennya, tentu uang receh masih tetap sama pada skenario pertama dari uang receh teman-teman. Sejak di kisaran tanggal 22 November, Bitcoin membentuk yang namanya Elliott Wave Theory atau 5 wave naik secara beruntun teman-teman. Dan setelah itu terjadi ABC corrective pattern yang kita sama-sama tahu. Kemarin kejatuhannya berkat perbankan yang mulai pada bangkrut, Silvergate lah, terus ada Silicon Valley Bank dan ada Signature Bank. Ditambah lagi dengan Credit Suisse yang mulai juga kekurangan likuiditas. Nah, sebenarnya melihat dari pola ini, kita sudah melihat bahwa Bitcoin akan menuju ke wave ketiga teman-teman dari pergerakan majornya. Nah, wave ketiga kira-kira endingnya di mana nih teman-teman? Kalau kita melihat pergerakan dari wave pertama dan wave kedua yang sudah dilalui teman-teman. Nah, kita akan buka garis yang lebih major teman-teman. Kita menggunakan Elliott Wave Theory. Dari sini sampai ke posisi nomor 5 ini adalah wave pertama ya teman-teman. Dan dari ke titik C ini adalah wave kedua. Nah, kita sekarang sedang di skenario menuju ke wave ketiganya. Nah teman-teman, kenapa di level 32.000?
kita sama-sama saksikan sebelum Bitcoin mengalami kejatuhan atau depresiasi harga yang cukup masif, Bitcoin sempat menyentuh level 32.000 teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sendiri, di level inilah Bitcoin menemui sebuah resisten yang menurut uang receh cukup kuat teman-teman. Nah, kita cek di level 32.400-an, 25.500 teman-teman. Dan kita sama-sama tahu setelah itu Bitcoin langsung drop menuju ke level sekitar 19.000, yaitu di kisaran tanggal 1 Juni tahun 2022. Artinya sudah hampir 1 tahun yang lalu Bitcoin berhasil reclaim ke area 32.000, dan itu cukup possible jika kita melanjutkan pergerakan wave ketiga dari posisi ini, kita menuju ke 32.000. Nah, tentunya sebelum perjalanan ke 32.000 ada beberapa titik yang uang receh waspadai akan menjadi resisten yang cukup memberikan pergolakan harga untuk Bitcoin teman-teman. Tentunya yang pertama adalah di kisaran level 26.900 sampai 27.000. Kita sama-sama tahu itu sebenarnya adalah area support sebelumnya ya teman-teman, di sekitaran tanggal 12 Mei. Kita sama-sama tahu Bitcoin drop dan menyentuh area sekitar 27 ribuan, langsung rebound ke atas. Artinya area ini adalah support become resistant, dan kita sama-sama tahu Bitcoin terdeadline dari area 27.000 atau 26.900 teman-teman. Nah, target selanjutnya kita untuk melanjutkan pergerakan ke 32.000, kita perlu reclaim dulu di sekitaran 27.000. Nah, maybe bisa di angka 27.100, 27.200 teman-teman. Nah, setelah itu yang perlu kita perhatikan lagi adalah area di sekitaran level ini teman-teman. Sebentar. Nah, di sekitaran angka 28.600. Karena masih tetap sama. Kenapa di area situ? Karena area itu adalah area yang mampu mempertahankan pergerakan Bitcoin sebelumnya. Artinya di area itu ada support yang berubah menjadi resisten teman-teman, dan dua titik itulah yang perlu Bitcoin capai mungkin dalam next week atau beberapa minggu ke depan teman-teman, untuk melanjutkan sesi bull run-nya ke kisaran level 32.000. Nah, satu pattern lagi yang uang receh akan bahas di Bitcoin time frame harian teman-teman yang perlu kalian ketahui. Nah, ada sebuah pola sebenarnya terbentuk di sini, yaitu inverse head and shoulder teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, ini adalah inverse head and shoulder dalam time frame yang lebih major. Nah, ini menguatkan potensi atau skenario bahwa Bitcoin sekarang memang sudah memasuki masa bullishnya. Nah, maybe mungkin harapan dari uang receh Bitcoin bisa sentuh ke level 32.000 dan kita akan kembali menuju sesi bull run yang benar-benar bisa mampu untuk melampaui ATH dari tahun sebelumnya. Nah, sekian dulu untuk informasi yang uang receh bagikan, semoga bermanfaat buat kalian. Dan jika kalian punya insight yang lain atau informasi yang berbeda, silahkan share di kolom komentar. Sekali lagi buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan ikon loncengnya. See you on the next video.